Oh, sorry, belum. Oke. Baik, yang pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vindriani. Saya mahasiswa Universitas Halu Oleo semester 8 di jurusan Teknik Informatika. Nah, pada webinar kali ini saya mengambil judul tentang Building Your Data Science Brand, How Personal Branding Drives Career Success. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang kunci untuk membangun reputasi dan identitas unik sebagai seorang data science. Nah, dalam industri yang terus berkembang ini, seperti di dunia data science juga, kita butuh personal branding yang kuat untuk membuka pintu peluang untuk karir yang sukses dan menarik. Nah, di sini saya ada sedikit quotes, di mana quotes-nya itu tentang di tengah data yang tak terhitung, jadilah sinyal yang mengesankan. Bangun merek pribadi dengan cerdas. Oke, jadi di sini saya ada tiga topik pembahasan, yaitu pertama ada peran penting personal branding dalam karir data science, seorang data scientist. Yang kedua ada strategi membangun personal branding yang kuat dalam data science. Yang ketiga ada mengelola reputasi online dan mengoptimalkan kesempatan karir. Nah, yang pertama itu ada peran penting personal branding dalam karir data scientist. Di sini personal branding memainkan peran krusial dalam karir seorang data scientist. Apa sih personal branding itu? Personal branding adalah tentang bagaimana seorang individu membangun citra dan reputasi mereka sendiri dalam sebuah industri. Nah, bagi seorang data scientist, memiliki personal branding yang kuat dapat membantu kita menonjol di antara para pesaing yang lain, membuka pintu peluang karir juga, dan bisa memperkuat kredibilitas kita dalam komitmen sebagai data science. Untuk fokusnya pada membangun citra yang konsisten dan berharga, seorang data scientist dapat mengembangkan pengaruh yang positif dan memperluas jaringan profesional dengan cara yang signifikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada membedakan diri di industri yang kompetitif, di mana penjelasannya itu personal branding ini memungkinkan seorang data scientist untuk menonjol di antara pesaing dalam industri yang penuh dengan talenta dan persaingan yang ketat, di mana kita bisa lihat pada saat ini tuh banyak orang yang mulai banyak orang-orang pintar, bukan hanya saja mereka pintar bekerja, tetapi mereka pintar membangun brandingnya mereka. Jadi uh, membangun ketika bekerja, mereka bisa mengembangkan diri mereka di pekerjaannya dan bisa mengembangkan diri mereka di uh, media sosial sebagai tujuan untuk uh, peluang karir yang lebih luas. Yang kedua ada meningkatkan visibilitas profesional. Dengan memiliki personal branding yang kuat, seorang data scientist dapat meningkatkan visibilitasnya di kalangan rekan seprofesi, perusahaan, dan komunitas industri juga. Hal ini dapat membantu kita sebagai seorang data scientist untuk mendapatkan pengakuan atas kontribusi kita dalam bidang data science ini, serta juga membuka peluang kolaborasi, terus proyek, juga posisi sebagai kepemimpinan. Jadi sangat mendorong menurut saya pribadi. Yang ketiga itu ada membangun kredibilitas sebagai pemimpin yang pemikiran, di mana personal branding memungkinkan seseorang data scientist untuk membangun kredibilitas sebagai pemimpin yang pemikirannya itu ahli dalam bidang ini. Personal branding bisa membantu bahwa oh iya ini dia mampu sebagai seorang data scientist dalam memimpin sebuah proyek atau perusahaan. Kemudian dengan memberikan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan melalui platform online atau offline, seorang data scientist dapat menjadi sumber yang dapat dipercaya untuk informasi solusi terkait data science. Nah, hal ini juga tidak hanya meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga membantu kita sebagai seorang data scientist memperluas pengaruh kita dalam komunitas data scientist. Nah, dengan memanfaatkan kelebihan personal branding ini secara efektif,
Seorang data scientist dapat memperkuat posisi mereka dalam industri, membuka peluang karir yang lebih baik, dan membangun jaringan profesional. Yang pertama itu kontribusi dalam komunitas data science. Di sini siapa yang udah pernah ikut komunitas data science? Kalau di kampus aku itu ada komunitas yang namanya GDSC, kalau nggak salah, yang dari Google. Itu bahas tentang dunia IT dan termasuk juga tentang data science. Nah, pada poin ini tuh kita membangun personal branding yang kuat dalam data science memerlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Ini ada beberapa strategi yang saya lakukan dan saya ingin bagikan kepada teman-teman juga. Yang pertama itu ada berkontribusi dalam komunitas data science. Kita bisa aktif berpartisipasi dalam komunitas data science baik secara offline maupun online dapat membantu meningkatkan visibilitas dan reputasi kita sebagai seorang data scientist. Juga termasuk berbagi pengetahuan melalui artikel, blog, berdiskusi dengan teman sekomunitas, dan berkontribusi dalam proyek-proyek yang open source atau berpartisipasi dalam acara dan konferensi industri yang berbau atau yang berkaitan dengan data science. Yang kedua di sini ada membangun portofolio yang mengesankan. Kita bisa membuat portofolio online yang menarik, dapat membuat portofolio online yang menarik dan dapat membantu seorang data science memamerkan keterampilan, proyek-proyek, dan prestasi kita kepada orang lain, yaitu melalui platform media sosial yang kita buat. Kemudian portofolio ini bisa berupa situs web pribadi, profil LinkedIn yang disempurnakan, atau repositori GitHub yang terorganisir dengan baik. Yang ketiga itu ada menjadi pengisi acara atau pembicara tamu. Nah, contohnya juga seperti yang sedang kita lakukan sebagai mahasiswa MSIB di BCI ini, kita diberi peluang membuat webinar dan ini bisa menjadi portofolio menurut saya. Kita bisa masukkan bahwa kita juga memiliki kemampuan untuk public speaking atau menceritakan tentang materi-materi yang telah kita dapatkan di kegiatan MSIB kita. Kita juga kalau misalnya sudah mahir, kita bisa menerima undangan untuk menjadi pembicara seperti di konferensi atau acara industri lainnya dengan cara efektif untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas kita sebagai seorang data scientist. Nah, dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman ini kepada orang lain, kita juga bisa memperkuat reputasi sebagai pemimpin yang pemikiran dalam industri. Yang keempat itu ada membangun jaringan profesional yang kuat, di mana kita bisa membangun dan merawat jaringan profesional yang solid juga merupakan bagian penting dalam strategi personal branding. Ini termasuk kita bisa berinteraksi dengan rekan-rekan seprofesi, recruiter, terus pemimpin industri, terus ada juga pembuat keputusan melalui platform media sosial, acara industri, atau pertemuan kelompok profesional. Yang kelima ada konsistensi dan autentisitas, di mana kita juga penting untuk memastikan bahwa pesan dan citra yang kita sampaikan melalui personal branding yang kuat ini, kita bisa dengan nilai, minat, kepribadian sebagai seorang data scientist. Nah, konsistensi dan autentisitas ini membantu membangun kepercayaan dan koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan terus-menerus, kita sebagai seorang data scientist dapat membangun personal branding yang kuat dalam industri data science. Kita bisa membedakan diri dengan pesaing yang lain atau seorang data scientist yang lain, dan kita bisa membuka peluang karir yang lebih berkembang lagi. Kemudian di sini ada mengelola reputasi online dan mengoptimalkan kesempatan karir. Yang pertama itu di sini ada memelihara praktik etika digital. Bagaimana kita bisa
berperilaku baik, kita bisa membangun citra yang baik di media sosial. Mengelola reputasi online ini kita dengan bijak, yaitu kunci untuk memaksimalkan kesempatan karir sebagai seorang data scientist. Yang pertama itu seperti yang saya bilang tadi, memelihara praktik etika digital. Seorang data scientist harus memastikan bahwa aktivitas online kita, baik itu di media sosial, forum diskusi, atau blog yang kita buat, selaras dengan etika-etika dan profesionalisme. Yang juga termasuk kita menghindari konten atau informasi-informasi yang kontroversial atau tidak sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Yang kedua itu menjaga konsistensi citra profesional. Konsistensi dalam citra yang diproyeksikan online adalah kunci untuk membangun reputasi yang kuat. Sebagai seorang data scientist, harus memastikan bahwa profil kita di berbagai platform seperti LinkedIn, GitHub, Instagram juga mungkin, atau TikTok bisa mencerminkan seorang yang profesional, memiliki keahlian, dan memiliki minat dalam bidang data science. Termasuk juga pada bidang-bidang lain yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita sebagai pejuang karir ya. Kemudian di sini ada berinteraksi dengan baik di media sosial. Kita aktif berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan sejawat, terus kita berinteraksi dengan orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang lebih profesional dari kita. Jadi kita bisa membangun reputasi online kita dengan baik, terus kita bisa mendapatkan manfaat dari mereka, kita bisa juga mendapatkan ilmu dari mereka. Kemudian kita menanggapi umpan balik dengan bijak. Sebagai seorang data scientist, kita harus siap menanggapi komentar-komentar atau masukan-masukan dari orang lain. Ini juga penting untuk etika baik kita atau citra baik kita di depan orang lain. Yang terakhir itu ada memanfaatkan peluang karir, di mana dengan membangun reputasi online yang kuat dan memperluas jaringan profesional kita sebagai seorang data scientist dapat memanfaatkan peluang karir yang baik, juga termasuk menerima tawaran pekerjaan yang baik juga, dan banyak proyek-proyek yang berkaitan dengan data scientist. Ketika kita membangun personal brand yang baik itu akan berdatangan. Nah, dengan mengelola reputasi online ini dengan bijak, kita bisa memanfaatkan kesempatan karir yang muncul. Sebagai seorang data scientist, kita dapat meningkatkan visibilitas kita di dalam dunia industri, kemudian bisa memperluas jaringan profesional dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam berkarir. Jadi itulah penjelasan materi webinar dari saya tentang personal branding. Mungkin dari teman-teman yang hadir pada webinar saya ada pertanyaan, disilahkan. Jika tidak kan. Baik, pertanyaan itu kesulitan atau tantangan yang saya alami. Izin bercerita sedikit, saya aktif di media sosial itu dari 2020 kalau nggak salah. Tapi 2021 saya udah aktif mengikuti berbagai kegiatan yang baik online maupun offline untuk tujuan membangun personal branding juga di media sosial. Nah, tantangan sejauh ini tuh kalau bagi saya konsisten ya, soalnya agak susah, di mana juga kita kan ada kuliah, terus seperti sekarang ada ikut MSIB juga, jadi tantangannya itu konsisten dan
ide juga menurutku. Ide itu agak susah ketika kita tidak fokus, kita sulit untuk mendapatkan ide-ide dalam membuat konten. Itu termasuk juga kayak konten-konten misalnya kita sebagai seorang data scientist. Begitu mungkin Kak dari saya. Dan untuk solusinya dari saya mungkin untuk kurang fokus dulu pertama. Saya itu kalau ketika kurang fokus, saya biasanya pagi, saya itu usahakan untuk lari itu sangat membantu bagi saya untuk bisa fokus ketika mengerjakan sesuatu di sepanjang hari itu. Saya pagi usahakan untuk apa ya, semacam me time ya jawabannya, semacam me time untuk merelaksasikan otak dan berusaha untuk tidak menggunakan HP secara berkepanjangan atau sepanjang hari itu main HP terus meskipun kerja tugas main HP, jadi berusaha untuk menghindari HP. Itu sih. Terus terkait konsisten juga saya melakukan to-do list, mencatat apa-apa saja yang akan saya lakukan di hari itu biar nanti nggak keteteran dan nggak ada yang terlewat dan tertinggal. Itu mungkin dari saya Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, tadi saya lupa memperkenalkan media sosial saya. Siapa tahu bisa berteman di media sosial, dan mungkin teman-teman yang belum sempat hadir di sini bisa bertanya lewat media sosial saya. Di sini saya ada menyimpan Instagram. Ini namanya adalah Finri. Mungkin teman-teman yang belum sempat ikut bisa bertanya di media sosial saya di Instagram. Oke, terima kasih Kak. Baik, mungkin itu saja dari saya pada webinar pertama saya kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Semoga pada webinar berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah ikut, dan semoga webinar saya kali ini bisa bermanfaat buat semua orang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.